Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Tertulis di dalam kitab Filipi 1 ayat 3, topik renungan kita hari ini adalah mampu melupakan. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Filipi 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, jangan biarkan beban hari ini menghapus berkat yang diterima kemarin. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saya menghadiri pemakaman seorang teman pada suatu hari yang dingin dan suram di bulan November. Selama pidato untuk mengenang teman saya itu, sang istri yang ditinggalkan mulai menangis terseduh-seduh. Saat itu, gembalanya mengucapkan kata-kata yang ganjil untuk menghibur, "Tidak apa-apa, kelak Anda akan mampu melupakannya." Mampu melupakan, ekspresi janda itu menjelaskan bahwa ia tidak ingin melupakannya,
Kenangan berharga akan suaminya memberikan ketenteraman dan sukacita yang akan ia jadikan pegangan, dengan berharap kelak mereka akan bertemu lagi di surga. Salah satu hadiah paling berharga yang diberikan Allah kepada kita adalah kemampuan untuk mengingat. Ada banyak luka dan kekecewaan dalam hidup yang seharusnya kita lupakan. Namun, ingatan yang baik akan menjadi peti harta karun berisi kenangan berharga atas hubungan yang membahagiakan dan sukacita yang dirasakan. Berkaitan dengan waktu yang dihabiskannya bersama jemaat di Filipi, Paulus merasakan hal yang sama. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kemampuannya untuk mengingat para sahabatnya di Filipi memberikan penghiburan yang luar biasa saat menunggu pengadilan di Roma, dan juga mendorongnya untuk mendoakan mereka dengan sukacita. Anda tak akan pernah dapat meyakinkannya bahwa penghiburan ditemukan jika kita mampu melupakan, karena ia bergembira justru ketika mampu mengingat. Allah memberikan banyak kenangan yang berharga. Ingatlah kenangan itu ketika duka cita datang. Memilih apa yang baik menjelang hari Kristus, memilih yang baik itu tidak cukup hanya melihat dari luar, tetapi membutuhkan pembelajaran yang terus-menerus. Pengalaman hidup berperan penting dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Orang yang tidak pernah mendapatkan pengalaman yang cukup, serta orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman hidupnya, tidak akan pernah bisa memiliki kemampuan untuk memilih yang baik. Perikop khotbah saat ini berbicara tentang harapan Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus menginginkan agar jemaat Filipi dapat memilih yang baik. Memilih yang baik di sini adalah memilih hal-hal yang benar, sehingga mereka dapat semakin kudus, suci, dan tak bercacat menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tentu saja tidak mudah bagi jemaat Filipi untuk dapat memilih yang baik, karena definisi baik tersebut bisa diartikan macam-macam. Penulis kitab Filipi memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal apa saja yang baik itu. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Mulai dari penciptaan langit dan bumi, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan baik, bahkan sangat baik. Segala sesuatu yang baik itu pasti datangnya dari atas, yaitu dari Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang baik, yang harus kita pilih, adalah hal-hal dan perkara-perkara surgawi. Timbul pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimanakah cara kita untuk memilih yang baik? Berdasarkan perikope ini, kita belajar ada beberapa cara agar kita mampu memilih yang baik, yakni: pertama, kita butuh topangan doa orang-orang kudus. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Filipi, juga kita, karena dia percaya mereka perlu topangan doa agar dapat memilih yang baik. Sungguh, kita memerlukan dukungan doa dari orang-orang di sekitar kita, dan Paulus menyadari pentingnya doa itu. Setiap dari kita anak, pemuda-pemudi, orang tua membutuhkan doa untuk dapat memilih yang baik. Ada orang berdoa untuk kita dan kita juga berdoa bagi mereka walau kita mungkin tidak mengenal mereka secara pribadi. Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus, tetapi dia juga minta didoakan oleh mereka. Dengan kata lain, kita harus saling mendoakan supaya kita dapat memilih yang baik dalam hidup kita. Contoh, seorang ibu Sintua Monica terus-menerus mendoakan anaknya Agustinus yang sangat nakal agar berubah, dan jawabannya dikabulkan walau makan waktu selama 20 tahun. Anaknya menjadi salah seorang bapa gereja. Terbukti Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan sesuatu yang sulit dan mustahil terjadi. Kita patut bersyukur adanya topangan doa dari orang-orang kudus di tengah-tengah kegalauan dan tantangan yang kita hadapi. Kedua, kita harus memiliki kasih dalam pengetahuan dan pengertian. Untuk mampu memilih yang baik, kita harus memiliki kasih dalam pengetahuan dan pengertian. Rasul Paulus berdoa agar kasih jemaat Filipi makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, pola pikir, persepsi, cara pandang yang tajam. Untuk dapat memilih yang baik,
Kita harus mempunyai cara pandang yang baik, dan ini hanya diperoleh di dalam kebenaran firman Tuhan, sebab pikiran kita dipengaruhi oleh banyak hal. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai pikiran Kristus, dan cara pandang kita harus seturut dengan pola pikir Kristus, untuk diubah makin serupa dengan pikirannya, sehingga kita dapat memilih yang baik, berani dan mampu memilih yang baik, dan tetap kukuh terhadap apa yang baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita harus memilih yang baik? Tentu jika kita mau memilih yang baik pastilah ada manfaat dan faedahnya bagi kita, seperti: pertama, supaya hidup kita kudus dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita tidak akan mampu memilih apa yang baik kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang Tuhan, tidak mengetahui apa maunya Tuhan, tidak memiliki pemikiran tajam yang sudah diubahkan sehingga dapat memilah mana yang baik dan mana yang jahat, bukan pikiran tumpul karena pengaruh ilah zaman ini. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roma untuk mengalami pembaruan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Agar kita suci dan tidak bercacat, pilihan-pilihan kita harus benar karena pilihan akan memengaruhi kehidupan kita. Contoh, kalau kita salah memilih ukuran dan warna baju, akibatnya tidak pas di badan dan tidak sedap dipandang mata. Kalau memilih pekerjaan yang tampak menjanjikan tetapi menjauhkan kita dari Tuhan, pertimbangkan lagi baik-baik. Kalau kita salah memilih pasangan hidup yang tidak membawa kita dekat kepada Tuhan, kita akan menyesal seumur hidup karena tidak ada pilihan kedua sesuai dengan perintah Tuhan. Lebih lanjut, kalau kita salah memilih Tuhan, penyesalan akan berlangsung selama-lamanya alias kekal. Jadi jelas bahwa pilihan kita sangat mempengaruhi kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan agar kita memilih yang baik supaya kita suci dan tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan. Kedua, supaya kita penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Selain kehidupan suci, tujuan kita memilih hal yang baik ialah supaya kita makin dipenuhi dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jelas, kebenaran dalam hidup kita sesungguhnya bukan dari kita, tetapi Kristuslah yang mengerjakannya. Bila hati kita penuh dengan kebenaran, yang keluar juga buah-buah kebenaran, jujur kita sering berpikiran negatif, perkataan kita menyakitkan dan melemahkan orang, sikap dan perbuatan kita menjadi sandungan orang banyak. Bukankah dari hati timbul segala pikiran jahat dan najis? Oleh sebab itu, Yesus mengatakan kepada orang Farisi bahwa dari buahnya pohon itu dikena. Kehidupan kita harus dipenuhi dengan buah kebenaran yang diperoleh bila kita tetap dalam pilihan yang baik. Kita beroleh buah Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan buah kasih yang dikerjakan oleh Kristus. Bila ada buah kebenaran dalam kehidupan kita, kita menghadapi masalah dengan sukacita dan syukur, bukan dengan kata-kata kotor dan kasar penuh umpatan. Biasakan mengeluarkan tutur kata benar yang membangun dan memberikan semangat kepada orang lain. Pertanyaan kita yang terakhir adalah hal baik apa yang harus kita lakukan dalam menjelang hari kedatang Yesus Kristus kali kedua? Ada beberapa hal yang baik yang harus kita lakukan menjelang hari Kristus, yakni: pertama, kita harus memberitakan Injil Kristus. Tuhan tidak bersikap otoriter terhadap kita. Ia memberikan kita kebebasan untuk memilih beserta konsekuensi dari pilihan kita. Allah memberikan Adam dan Hawa kebebasan untuk makan buah dari semua pohon di Taman Eden kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka bebas memilih dan mereka ironisnya memilih melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang. Konsekuensinya, mereka mati. Kita harus memilih berita Injil Kristus dengan konsekuensi meskipun menghadapi kesulitan, aniaya, bahkan penjara seperti dialami oleh Rasul Paulus. Kedua, kita harus menjadikan diri kita suci pada hari Kristus. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus,
Hari Kristus Yesus adalah masa ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput jemaatnya, yang diikuti dengan pengadilan tahta Kristus bagi orang percaya dan pemberian pahala atau mahkota. Tuhan menghendaki jemaatnya kedapatan suci dan tak bercacat ketika Dia datang. Tak bercacat, murni, tidak munafik, menutupi ketidakbenaran dengan kebenaran, agar terlihat jadi orang benar. Suci berarti tidak ada tuduhan bersalah dari hati nurani, karena adanya kelemahan yang disimpan dan ditutupi sehingga menjadi sandungan bagi diri sendiri di hadapan Tuhan. Kualitas tak bercacat dan suci di hadapan terang Kristus ini hanya bisa terjadi karena memang kita telah terbiasa melakukan pilihan yang benar dalam praktek hidup sehari-hari sebagai akibat adanya epignosis dan aestesis itu. Ketiga, kita harus mampu menghasilkan buah kebenaran untuk kemuliaan Tuhan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Setiap murid Kristus Tuhan dipanggil dan dipilih untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Buah kebenaran bisa berupa karakter yang baik, persembahan bagi hamba Tuhan dan pekerjaan pelayanan, jiwa-jiwa dilayani, buah bibir yang memuliakan Tuhan berupa persembahan korban syukur. Hidup berbuah adalah cara yang Tuhan tetapkan untuk mempermuliakan namanya. Firman-Nya, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Kehidupan Kristen yang berbuahkan kebenaran bisa terjadi karena memiliki karunia Tuhan epignosis dan aestesis. Keempat, kita harus bersedia menanggung konsekuensi. Sekali Rasul Paulus memilih Kristus, ia tidak pernah mundur dari pilihannya. Dengan memilih Injil yang benar dan demi Kristus, ia rela dipenjara. Heran, justru melalui pemenjaraannya, Injil makin tersebar bahkan sampai ke istana. Perhatikan, setiap pilihan baik pasti ada konsekuensinya, ada hal yang harus kita bayar, lepaskan, atau batasi dalam hidup kita. Rasul Paulus membuktikan bahwa pilihannya benar dan dia tetap pada pilihan itu serta tidak malu akan pilihannya. Ia begitu konsisten dengan pilihannya dan berkomitmen hidupnya hanya untuk Kristus baik hidup maupun mati. Rasul Paulus menegaskan supaya kita berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sudahkah kita rutin membaca Alkitab? Jujur, diperlukan perjuangan untuk membaca Alkitab setiap hari. Ketika kita sudah menentukan pilihan, kita harus siap bergumul dengan pilihan yang sudah kita putuskan. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Jadi, kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita harus berani menyangkal diri dan memikul salib. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil, artinya hidup kita harus sesuai dengan Injil yang kita percayai dan sepadan dengan Kristus, bukan sepadan dengan dunia. Apa yang hendak kita renungkan hari ini? Pertama, marilah kita menentukan pilihan yang baik dan berjalan dengan pilihan kita. Jangan mundur dan gentar, melainkan berjuang untuk iman yang teguh apapun konsekuensinya. Dengan hidup kudus, kita berbuahkan kebenaran, juga bersedia menanggung derita demi Kristus hingga kesudahannya kita menerima keselamatan penuh saat Ia datang kembali. Kedua, marilah saling mendukung dalam doa agar kita mampu melakukan hal baik menjelang hari Kristus. Kita harus mengingat dan berdoa kepada saudara-saudara kita. Kita harus berpikir dan merindukan saudara-saudara seiman. Kita memohon kepada Tuhan semoga kasih saudara-saudara seiman semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ketiga, kita memerlukan karunia pengetahuan yang benar dan pengertian agar bisa mengimplementasikan kasih Tuhan secara benar di dalam dan melalui hidup kita.
Pengertian membuat kita bisa menilai sesuatu atau seseorang secara benar, sebagaimana penilaian Tuhan. Pengetahuan yang benar memampukan kita untuk menerapkan pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan dalam menyelesaikan permasalahan praktis dengan cara yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu, pilihlah apa yang baik menjelang hari kedatangan Kristus. Berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 4 berkata, "Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Berdoa adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan haruslah dengan sukacita, bukan karena terpaksa maupun karena tekanan atau rutinitas saja. Rasul Paulus mempunyai suatu kehidupan doa yang kuat. Ia senantiasa berdoa syafaat untuk orang-orang percaya, untuk saudara-saudara seiman. Salah satu kerinduannya dinyatakan dalam permohonan doa kepada Tuhan. Kerinduan agar keselamatan dan anugerah Allah senantiasa bekerja dalam kehidupan mereka. Dalam ayat ini tertulis, "Aku selalu berdoa dengan sukacita." Doa bukanlah suatu beban berat bila hati kita dipenuhi dengan visi dan belas kasihan Tuhan. Dalam tahap awal, mungkin bisa terjadi bahwa berdoa dirasakan sebagai suatu kegiatan yang tidak disukai. Tapi bagaimanapun juga, setiap orang percaya harus berdoa. Kita harus berdoa senantiasa. Tiap-tiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi penjaga sesamanya. Melalui doa, kita dapat berdoa untuk keluarga, untuk istri atau suami, untuk anak-anak, untuk orang tua, saudara, teman, sahabat dan orang-orang lainnya. Kalimat menyatakan bahwa setiap kali aku mengingat kamu, menunjukkan bahwa Paulus tidak hanya berpikir tentang berdoa tiap ada kesempatan. Walau memang dia melakukannya, tapi dia berpikir tentang doa yang terjadwal, seperti warisan Yahudinya. Orang Yahudi di masa Paulus berdoa secara teratur. 1. Di pagi hari, berkaitan dengan korban pagi. 2. Jam 9 berkaitan dengan korban malam. 3. Saat matahari tenggelam, doa Paulus untuk menutupi apa yang kurang dalam iman orang Filipi, yaitu, supaya Tuhan memberikan mereka kedewasaan, termasuk berdoa untuk kerendahan hati dan kesehatian mereka, juga perlindungan dari pengajar sesat. Dalam pikiran Paulus mereka semua bernilai dan anggota gereja yang setara. Paulus tidak pernah merasa terbebani atau terpaksa saat mendoakan setiap orang yang dikasihinya maupun orang-orang yang membenci dirinya. Tuhan mau kita seorang Kristen yang mempunyai integritas. Kalau kita berjanji mendoakan seseorang, jangan tunda, tapi kerjakan segera. Jangan pula kita berdoa karena terpaksa atau agar dinilai sebagai orang baik. Tapi berdoalah dengan hati yang tulus dan bersukacita karena kita mengasihi orang yang kita doakan. Sesederhana apapun doa kita untuk seseorang, kalau kita dengan yakin mendoakannya maka doa kita akan besar kuasanya. Ketika kita menjadi bersemangat dan bersukacita saat ada orang lain yang mendoakan kita, sehingga kita dikuatkan secara rohani dan akhirnya mampu menyelesaikan suatu pergumulan hidup, mari lakukan hal yang sama. Kalau saat ini kita ingat ada orang-orang yang tertentu yang belum kita doakan, marilah segera doakan mereka. Tuhan disenangkan saat kita berlutut di bawah kakinya dan mendoakan kehidupan orang. Kita kembali diingatkan bahwa nafas seorang Kristen adalah doa. Berdoa bukan sebagai beban, layaknya nafas yang kita tidak perlu berpikir saat menghembuskan nafas. Demikian pula doa harus kita naikkan dengan sukacita dan tanpa beban. Seperti dalam Filipi 1 ayat 4 berkata, "Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Integritas seorang Kristen terlihat dari caranya menepati janji, termasuk janjinya untuk mendoakan seseorang. Karena itu, teruslah berdoa dengan sukacita. Kitab Filipi 1 ayat 1 menyatakan Paulus sebagai penulis surat ini, yang kemungkinan besar dibantu Timotius.
Surat Filipi ini kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 61. Surat penggembalaan kepada jemaat Filipi ini adalah salah satu surat yang ditulis ketika Paulus sedang dipenjara di Roma. Di Filipi lah, ketika Paulus berada di sana pada perjalanan misinya yang kedua, Lydia dan kepala penjara beserta seisi rumahnya menerima Kristus. Beberapa tahun kemudian, gereja di Filipi berkembang cukup pesat, yang diindikasikan dengan sudah adanya penilik jemaat dan diaken. Salah satu isi surat ini mengenai rasa syukur Paulus atas perhatian dan pelayanan kasih jemaat Filipi kepadanya, yang dikirimkan melalui Epafroditus, salah satu jemaat di Filipi. Ini adalah salah satu surat Paulus yang isinya lemah lembut, yang ditujukan pada jemaat yang sepertinya dekat di hatinya, hampir tidak disinggung-singgung mengenai ada tidaknya pengajaran doktrin yang sesat. Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 3 ayat 7 berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Filipi 4 ayat 4 berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Filipi 4 ayat 6 sampai ayat 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Surat Filipi utamanya mengenai pemberdayaan melalui penderitaan. Surat ini banyak membahas Kristus di kehidupan kita, Kristus di pikiran kita, Kristus sebagai tujuan hidup kita, Kristus sebagai kekuatan kita, dan sukacita melalui penderitaan. Surat ini ditulis ketika Paulus sedang dipenjara di Roma, sekitar 30 tahun setelah Yesus naik ke surga, dan sekitar 10 tahun sejak Paulus berkhotbah di Filipi untuk pertama kalinya. Paulus memang menjadi tahanan Kaisar Nero, namun itu tidak menghalangi Paulus tetap bersukacita dan memuji Allah. Kata sukacita dan bersukacitalah muncul berkali-kali. Menjadi orang Kristen sejati itu adalah kesadaran, apapun situasi kita saat ini, tetap menyatakan hidup, natur, dan pikiran Kristus dalam keseharian kita. Inti surat ini bisa ditemukan di Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Dengan pernyataan yang meninggikan dan memuliakan Kristus terkait pengosongan dan kerendahan hatinya. Surat Filipi bisa dibagi ke beberapa bagian. Pembuka. 1. Kristus sebagai pusat kehidupan orang Kristen, bersukacita walau menderita. 2. Kristus sebagai contoh bagi orang Kristen, bersukacita dalam melayani. 3. Kristus sebagai objek iman, hasrat, dan pengharapan. 4. Kristus sebagai kekuatan orang Kristen, bersukacita di tengah-tengah kekhawatiran. Seperti suratnya yang lain, Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk berhati-hati dengan orang-orang legalistik yang mencoba mengacaukan iman jemaat mula-mula. Karena begitu terikat pada Taurat, ada golongan Yahudi tertentu yang secara gigih berusaha menekankan keselamatan melalui ketaatan kepada Taurat. Namun, Paulus kembali menekankan keselamatan melalui iman di dalam Kristus saja. Paulus menyebut mereka yang berusaha menyesatkan jemaat mula-mula sebagai anjing-anjing dan pekerja yang jahat. Sebaliknya, kaum legalistik ini bersikeras kalau orang Kristen harus tetap disunat sebagai bentuk kepatuhan terhadap Taurat. Dengan cara ini, mereka menganggap bisa diperkenan Allah dan memegahkan dirinya dibandingkan orang Kristen non-Yahudi yang tidak melakukan ritual itu.
Paulus menjelaskan kalau orang Kristen yang sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah tidak perlu lagi melakukan upacara-upacara yang tadinya menjadi simbol atas kebutuhan manusia membersihkan hatinya. Surat Filipi ini adalah salah satu surat Paulus yang bersifat pribadi, dan juga bersifat praktis bagi orang Kristen, ditulis dalam penahanannya di Roma. Paulus menyerukan jemaat Filipi untuk mengikuti teladannya dan berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut di tengah-tengah penganiayaan. Semua orang Kristen pasti pernah mengalami, sekali waktu, penolakan terhadap Injil Kristus. Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Yesus menyatakan dunia membencinya, dan karena itu akan membenci pengikut-pengikutnya. Paulus menyerukan orang Kristen untuk tetap teguh dalam penganiayaan, untuk teguh, berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Orang Kristen juga seharusnya dengan rendah hati hendaknya bisa menyatu. Kita bersatu dengan Kristus, dan karenanya antar anggota jemaat juga harus bersatu. Paulus mengingatkan kita untuk sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan menjauhkan perselisihan dan kepentingan diri sendiri. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tidak akan banyak konflik di antara jemaat, jika kita semua melakukan apa yang diajarkan Paulus ini. Surat Filipi juga memuat banyak hal tentang sukacita dan seruan untuk bersukacita. Paulus bersukacita karena Kristus diberitakan, karena penganiayaan yang dialaminya, menyerukan jemaat untuk bersukacita dalam Tuhan dan menyatakan jemaat Filipi sebagai sukacitaku dan mahkotaku. Paulus meringkas semuanya dengan seruan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebagai orang Kristen, kita bisa bersukacita dan mengalami damai Allah dengan memusatkan semua perhatian kita kepadanya, terutama ketika kita menyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sukacita Paulus, terlepas dari penganiayaan dan penahanannya, terlihat mencolok melalui surat pengembalaan ini. Kita juga akan mengalami sukacita yang sama ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu,
bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.